Sebelum memulai acara, saya mau kasih pantun, boleh minta cakepnya teman-teman? Santriwati yang di belakang juga ya, minta cakepnya boleh? Ya, jadi kita di sini mau sharing-sharing kepada teman-teman semua, tentu aja dengan berbagai ilmu dan pengetahuan yang baru dan juga banyak hadiah yang menarik. Ke Mekah bersama Pak Rahim. Melempar jumroh pakai batu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, yang masih memberikan kita kesehatan, kesempatan dan waktu yang lapang, sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di Pondok Pesantren Mawaridus Salam dalam rangka sosialisasi dan edukasi ekonomi syariah dan keuangan inklusif. Tak lupa sholawat dan salam selalu kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang sama-sama kita berdoa dan kita harapkan semoga kita menjadi umat yang mendapat syafaat beliau di yaumil mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati seluruh narasumber kita yang telah berhadir, abang-abang dan kakak-kakak dari Pegawai Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Yang kami hormati seluruh ustadz dan ustazah yang telah berhadir juga pada sore hari ini. Mohon maaf nih, kayaknya masih semangat, jadi masih semangat pagi gitu ya. Yang kami sayangi dan banggakan tentunya para santri dan santriwati dari kelas 6 ini ya. Kelas 3 SMA, kelas 3 aliyah di Pondok Pesantren Mawaridus Salam. Baik teman-teman, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki materi yang pertama mengenai apa sih ekonomi syariah? Ada yang udah pernah dengar? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Boleh kalau gitu kita akan menyamakan makna mungkin ya mengenai ekonomi syariah yang akan langsung dibawakan materinya oleh akhi kita yang ada di sebelah kanan, yaitu Akhi Putra Rizky. Kepada akhi kami silahkan. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Kak Kori bukanya pakai pantun, maka saya juga mau buka pakai pantun. Mohon cakapnya ya adik-adik. Ke Mawaridus Salam naik Innova. Naik Innova bareng sahabat tercinta. Selamat sore adik-adik tercinta, semoga senantiasa sehat dan bahagia. Selama 20 menit ke depan, kita akan coba bahas mengenai kenapa sih penting kita untuk mengetahui dan mempelajari ekonomi syariah seperti itu. Pastinya kegiatan sosialisasi ini kami kemas dengan semenarik mungkin dan kami bawa banyak hadiah spesial ya buat adik-adik dari Bank Indonesia. Teman-teman nanti kalau ketemu saya boleh panggil Putra Rizky, nanti panggilnya Bang Rizky aja. Nah setelah saya nanti sebenarnya saya berdua sama alumni X yang katanya nggak mau di Al-Azhar ya karena ingin mengembangkan pesantren ya. Nanti ini sih momen yang paling ditunggu-tunggu. Kalau saya sih 10 menit aja. Nanti di 10 menit terakhir nanti ada partner saya yang akan sharing kepada adik-adik. Beliau juga alumni pesantren, lulusan terbaik di masanya. Nanti kita spill siapa orangnya. Nanti beliau akan ceritakan bagaimana sih peran adik-adik dalam mendukung perekonomian syariah sebagai santri seperti itu. Ini boleh next slide. Nah, pertama saya ingin bagi satu souvenir buat adik-adik. Ada yang tahu nggak negara mana dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia? Yang tahu angkat tangan. Nah, boleh sebutkan nama kemudian jawab. Nama Ahmad, negaranya Pakistan. Pakistan. Oh, Pakistan. Boleh next slide Bang, kita lihat. Oh ternyata benar. Boleh satu souvenir buat Ahmad. Nih pintar nih, kayaknya Ahmad ini juara sih di kelasnya. Jarang-jarang ada yang tahu jawabannya, ternyata benar. Pakistan itu ternyata lebih dari 98% mayoritas penduduknya beragama muslim. Kemudian lanjut. Nah kemudian pertanyaan selanjutnya. Kemudian Indonesia berada di peringkat berapa? Ada yang tahu angkat tangan? Boleh yang di depan.
Nama Rizky, peringkat kedua. Kita lihat jawabannya, boleh next slide Bang. Wah, ternyata benar. Ternyata Indonesia berada di peringkat kedua. Ternyata memang ya, nama-namanya Rizky itu emang pintar sih. Tos dulu dong. Kemudian kayaknya saya ke bagian belakang deh, biar yang Ahwat juga ke bagian. Boleh next slide Bang? Nah, kemudian negara mana dengan ekspor sapi terbesar di dunia? Ada yang tahu? Yang tahu boleh angkat tangan. Kalau salah nggak diketawain. Nama Asmawi, negara Swiss. Ada yang mau coba? Nama Haji, negara India. Masih salah. Coba, saya silakan. Nama Malik, negara Australia. Masih salah. Bil, huruf depan negaranya itu huruf B. Nama Tengku Sania, negara Brazil. Boleh kita lihat Bang? Next slide. Wow, ternyata benar, Brazil. Nah, selanjutnya negara mana dengan ekspor pakaian muslim terbesar di dunia? Saya spill, huruf negara depannya huruf T. Oh, yang belakang, yang belakang. Yang belakang boleh, Bang Ali. Nama Nisa negara Turki. Masih salah, masih salah. Yang lain? Masih salah, masih salah. Ada yang tahu? Yang di belakang. Yang di belakang. Yang pejuang-pejuang Palestina ini belum bersuara nih. Nama Umi Timur Leste. Masih salah, masih salah. Boleh, Nama Sahila Tiongkok. boleh kita lihat Bang Yudi? Waduh, ternyata benar. Mau lagi nggak? Nah, adik-adik, ternyata hikmah dari ini yang bisa kita ambil adalah bahwa mulai dari konsumsi sapi, ternyata Brazil adalah negara pengekspor sapi terbesar di dunia. Padahal negaranya bukan negara yang mayoritas muslim, termasuk pakaian muslim. Ternyata pakaian muslim kita ternyata diekspor dari Tiongkok. Bayangkan Indonesia yang katanya peringkat kedua mayoritas muslim, ternyata untuk sekelas pakaian saja, jangan-jangan blazer atau peci yang adik-adik pakai jangan-jangan itu diekspor dari Tiongkok. Padahal Tiongkok itu bisa dikatakan 90% mayoritas penduduknya adalah beragama non-muslim adik-adik. Jadi hikmahnya adalah kenapa kita penting untuk mempelajari ekonomi syariah agar kita sebagai negara yang mayoritas penduduknya muslim juga bisa berkontribusi nih dengan produk-produk kita yang ada di Indonesia seperti itu. Sehingga kita tidak lagi ketergantungan dengan negara-negara yang justru mayoritas penduduknya non-muslim. Itu salah satu ibrahnya kenapa penting kita untuk mempelajari ekonomi syariah. Bisa jadi setahun, 2 tahun atau 3 tahun lagi ke depannya. Adik-adik justru sebagai motor penggerak perekonomian syariah di Indonesia. Bisa jadi karena adik-adik yang di pesantren ini nantinya, kita justru Indonesia sebagai pengekspor pakaian muslim nextnya seperti itu. Mau lagi nggak souvenirnya? Boleh, next slide Bang Yudi. Nah, kemudian dalam laporan ekonomi syariah internasional atau bahasa gaulnya itu SJ, Indonesia berada di peringkat berapa? Ada yang tahu? Nama Abizar, peringkat ke-7. Masih salah. Ada yang tahu? Intinya Indonesia masuk 5 besar. Nama Dimar, peringkat ketiga. Boleh di next slide Bang. Wah, ternyata benar, Indonesia berada di peringkat ketiga adik-adik. Nah, kemudian poin pentingnya di sini yang bisa kita ambil adalah adik-adik, ternyata kita Indonesia nomor 2 peringkat muslim terbesar di dunia, ditambah secara internasional ekonomi syariah Indonesia berada di peringkat 3. Tapi lagi-lagi yang tadi, ekspor sapi ternyata ekspornya dari Brazil, pakaian muslim lagi-lagi dari Tiongkok. Nah, data ini kami lihatkan kepada adik-adik biar adik-adik semakin tergugah nih ke depannya. Kalau enggak kita sebagai muslim di Indonesia, siapa lagi seperti itu? Apakah kita mau Indonesia yang katanya negara mayoritas muslim, tapi justru dikuasai oleh negara-negara yang non-muslim, base-nya seperti itu. Jadi itu salah satu poin pentingnya. Kemudian next slide Bang. Nah, kemudian apa saja yang sudah dilakukan Bank Indonesia? Ini boleh next slide.
Ini ada banyak hal yang dilakukan oleh Bank Indonesia, adik-adik bisa lihat di depan. Kalau adik-adik lihat di Mawaridussalam ada peternakan lele, kemudian ada demplot bawang merah, kemudian ada kebun anggur, kemudian ada produk-produk unggulan pesantren lainnya. Itu merupakan kolaborasi antara Bank Indonesia dengan pesantren Mawaridussalam. Tujuannya satu adik-adik, tujuannya adalah mendorong agar pesantren Mawaridussalam itu mandiri secara ekonomi. Contoh hal kecil, kayak cabai, biar cabai atau bawang yang dikonsumsi oleh pesantren Mawaridussalam itu enggak lagi kita beli dari luar, tapi bisa dikonsumsi oleh internal pesantren. Termasuk di pesantren lainnya, kita kembangkan air minum. Contoh yang adik-adik ini, coba lihat air minumnya, itu dari mana? Dari Barokah, itu salah satu pondok pesantren binaan kita. Selama ini yang orang tahu air minum itu apa? Aqua, benar adik-adik. Benar. Nah, sekarang kita dorong pesantren nih, ternyata sekelas pesantren bisa loh buat bikin produk-produk seperti ini dan kita biasakan untuk mengkonsumsi produk-produk dari pesantren seperti itu. Jadi adik-adik harus bangga sebagai lulusan pesantren. Dan kebetulan saya juga alumni pesantren. Salam pesantren dong. Wih, cakep. Boleh next slide. Nah, kemudian ini sebagai gambaran adik-adik, Bank Indonesia secara total mempunyai 15 pesantren binaan. Ada di Dairi, di Langkat, Kabupaten Deli Serdang, Medan, dan lain sebagainya. Ini merupakan salah satu tujuan Bank Indonesia dalam mendorong kemandirian ekonomi pesantren. Lagi-lagi Bank Indonesia salah satunya ingin masuk mengembangkan ekonomi syariah melalui jalur pesantren. Dan ini terus akan kita perluas ke depannya. Kita mengajak semua pesantren yang ada di Sumatera Utara untuk berkolaborasi, bermitra bersama Bank Indonesia. Lagi-lagi tujuannya balik ke awal tadi, agar kita tidak lagi ketergantungan dengan produk-produknya negara-negara dari luar seperti itu, agar kita bisa konsumsi sendiri, produksi sendiri dari Indonesia. Boleh next slide, Bang? Nah, ini beberapa hal yang sudah dilakukan Bank Indonesia, adik-adik. Bank Indonesia melakukan kegiatan capacity building, pencatatan laporan keuangan pesantren, kemudian melibatkan pesantren dalam berbagai pameran UMKM. Intinya, Bank Indonesia mendorong pesantren baik dari skala nasional maupun internasional. Ada nih pesantren yang jago dalam hal desain. Kita libatkan kemarin, kita ajak ke Turki seperti itu. Jadi Bank Indonesia tidak lepas tangan begitu saja adik-adik. Semuanya kita rangkul. Tujuannya kembali satu, untuk mendorong produk-produk pesantren, untuk mendorong perekonomian syariah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, seperti itu. Boleh lanjut? Nah, ini pertanyaannya, tadi baru sudah saya jelaskan ya. Pertanyaannya, berapa jumlah pesantren binaan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara? Saya mau yang ahwat. Kalau boleh yang ini dong, yang pejuang Palestina, yang jilbabnya beda. Ini ustazah-ustazahnya kayak. Iya. Boleh. Berapa? 15. 15. Boleh next slide, Bang. Oh, ternyata benar. Tepuk tangan dong. Artinya beliau memperhatikan materinya. Jadi secara total sampai dengan saat ini Bank Indonesia terus ke depannya. Kemudian selanjutnya Bank Indonesia juga memiliki yang namanya UMKM Iqra. Iqra itu industri kreatif syariah. UMKM yang berfokus dalam bidang syariah seperti itu. Mulai dari makanan halal, kemudian pakaian halal dan sebagainya. Ini juga sama. Kalau adik-adik nantinya punya bakat dalam bidang kuliner, kemudian dalam bidang desain produk dan lain sebagainya, nggak apa-apa dikembangkan. Nanti syukur-syukur bisa nih ikut bergabung dalam UMKM Iqra Bank Indonesia. Ini juga kita ikutkan dalam kayak capacity building, pelatihan dan sebagainya. Juga kita bawa dalam event-event berskala nasional dan juga internasional. Secara total ini ada 20 UMKM Iqra Bank Indonesia adik-adik. Beberapa produknya sudah melakukan ekspor mulai ke Arab Saudi, Timur Tengah, Jepang dan lain sebagainya. Ini menunjukkan bahwa pesantren juga bukan kaleng-kaleng adik-adik. Pesantren itu juga mampu berdaya saing secara internasional. Boleh lanjut? Nah, ini beberapa program pengembangan yang sudah dilakukan adik-adik juga sama, kita ikutkan di pameran, kita adain pelatihan. Kemudian kalau kita lihat di sisi sebelah kanan, itu UMKM dari sisi syariah yang kita bawa di event-event internasional seperti itu adik-adik. Jadi kalau adik-adik ketemu yang jual pakaian muslim gak usah minder, justru
pakaian-pakaian mereka dilirik oleh masyarakat-masyarakat secara global di internasional. Terakhir event kemarin kita baru bawa satu UMKM kita ke Turki seperti itu. Jadi adik-adik harus bangga nih. Kemudian selanjutnya, nah jadi UMKM itu singkatan dari benar, usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi UMKM itu merupakan usaha produktif yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha adik-adik. Siapapun bisa menjadi UMKM. Adik-adik misal jual makanan itu juga bisa dikategorikan sebagai UMKM. Atau adik-adik nanti setelah lulus dari pesantren jadi pengusaha, ada yang jual pakaian, itu juga bisa kita kategorikan sebagai UMKM. Seperti itu. Intinya UMKM itu adalah ketika adik-adik bergerak dalam suatu usaha yang menghasilkan keuntungan, profit, seperti itu. Itu simpelnya. Boleh lanjut, Bang? Nah, Bank Indonesia memiliki UMKM Iqra. Apa itu Iqra? Tadi udah saya spill. Mana yang benar jawabannya? Nah, ini boleh. Permisi ya, Ustaz. Yang mana? Nama Alvan Suri, jawaban B, Industri Kreatif Syariah. Coba kita cek, Bang. Next slide. Oh, ternyata benar. Benar ya, ternyata memperhatikan nih materi tadi. Boleh plus dulu dong. Ternyata anak-anak dari Mawaridus Salam itu pintar-pintar dan memperhatikan. Tepuk tangan dong sekali lagi. Boleh next slide Bang Yudi. Kemudian nih, ini baru di spill yang Ahwat nih. Berapa jumlah UMKM Iqra BI Sumut secara keseluruhan? Biar adil dan merata. Kasih Bang Ali, Mas. Yang belum dapat. Berapa? D, 20. Kita lihat apakah benar jawabannya. Ternyata benar. Tepuk tangan dong, artinya benar-benar memperhatikan. Jadi saat ini Bank Indonesia KPW Sumatera Utara itu memiliki 20 UMKM Iqra. Nah, apa itu wakaf? Ada yang tahu? Nah, boleh. Bismillahirrahmanirrahim, nama Abdillah. Secara harfiah mungkin wakaf itu harta yang dikeluarkan kemudian dikembangkan dan harta tersebut akan menjadi salah satu ladang memberi pahala kepada yang memberi dan menjadi ladang untuk bermanfaat kepada yang diberi. Terima kasih. Ternyata benar ya adik-adik yang disampaikan tadi. Intinya wakaf itu adalah sebenarnya konsepnya hampir sama dengan sedekah. Harta yang kita berikan kepada orang lain, hanya saja bedanya adalah wakaf ini tidak boleh diperjualbelikan, ya, tidak boleh diperdagangkan, diperjualbelikan atau dialih tangankan ke orang lain seperti itu. Itu saja bedanya sedikit. Kemudian selanjutnya Bang Yudi. Nah, kemudian wakaf itu ada yang namanya wakaf produktif. Apa itu wakaf produktif? Ada yang tahu wakaf produktif atau kalau nggak tahu contoh wakaf produktif? Apa itu wakaf produktif? Nggak apa-apa kalau salah. Palingan kita teriakin rame-rame. Wakaf yang memberi keuntungan. Oh, belum tepat. Dikit lagi, dikit aja. Boleh. Wakaf produktif satu pemberian yang bisa menghasilkan sesuatu yang baru, yang mana sesuatu yang baru itu bermanfaat. Masya Allah, tepuk tangan dong. Boleh next slide Bang Yudi. Ternyata benar ya, intinya kalau selama ini wakaf itu identik dengan 3M adik-adik. Masjid, makam, madrasah. Tapi kalau wakaf produktif itu wakaf yang dikelola tujuannya agar menghasilkan lagi, memberikan kemanfaatan lainnya. Contoh wakaf produktif apa? Boleh next slide Bang Yudi. Nah belum, kalau wakaf produktif itu contohnya seperti pertanian itu termasuk wakaf produktif, perkebunan, kemudian peternakan itu juga termasuk wakaf produktif. Nah, back Bang Yudi, ini udah kejawab sih seharusnya. Apakah Zam-Zam Tower di Masjidil Haram Mekah termasuk wakaf produktif? Ini kalau suatu saat adik-adik berkesempatan datang ke Baitullah, adik-adik akan melihat menara ini ya, ini identik banget. Nah, yang menjadi pertanyaannya, apakah Zam-Zam Tower ini termasuk ke dalam wakaf produktif? Ini saya kasih souvenir. Yang belum boleh yang ini. Iya.
Langsung iya ya, boleh deh Bang Penal. Jadi ini adik-adik, salah satu kebermanfaatan dari wakaf, kalau adik-adik ketahui nanti jika suatu saat adik-adik berkesempatan ke sana ya, amin ya. Jadi di Zamzam Tower itu isinya itu hotel-hotel bintang 5, restoran mewah dan lain sebagainya. Jadi penghasilan dari Zamzam Tower ini digunakan untuk membiayai 2 tanah haram, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Nabawi, adik-adik, dan Masjid Nabawi. Jadi itu saking luar biasanya wakaf seperti itu. Keuntungan atau hasil dari wakaf ini dihidupkan untuk Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, adik-adik. Ada juga contoh lainnya seperti rumah sakit, kemudian Al-Azhar University. Jadi nanti kalau adik-adik mungkin tamat dari sini ada yang lanjut ke Al-Azhar, amin. Amin. Itu juga dibangun berdasarkan tanah wakaf, adik-adik, diperuntukkan dari wakaf. Itu saking luar biasanya wakaf. Ini boleh next slide Bang Yudi. Nah, kalau di Indonesia sendiri hal kecil ya, ini baru hal kecil karena banyak hal besarnya. Ini beberapa proyek wakaf yang dikembangkan, ada peternakan tadi udah kita jelaskan itu termasuk wakaf produktif, ada sumur, kemudian ada pembangunan rumah tahfiz juga seperti itu. Ini Bank Indonesia juga berkolaborasi dengan berbagai lembaga filantropi seperti Dompet Duafa, Sahabat Yatim, Darul Tauhid. Jadi Bank Indonesia menggandeng semuanya untuk menghidupkan gerakan sadar wakaf agar teman-teman masyarakat di Sumatera Utara aware dan care dengan wakaf ini, karena wakaf ini sangat luar biasa dampaknya adik-adik. Boleh lanjut Bang Yudi? Nah, ini pertanyaan buat Ahwat. Ini pihak yang mewakafkan hartanya disebut dengan yang Ahwat. Boleh Bang Ali dikasih aja yang belum. Nazir. Salah. Yang Ahwat udah yang Ikhwan udah gregetan nih. Boleh yang Bang Ali. Nama Ayu Fitria, jawabannya B. Oh, B, masih salah. Boleh yang Ahwat sini lagi. Boleh. Boleh, silakan. Jawabannya A. Apa itu wakif? Boleh next slide Bang Yudi. Oh, ternyata benar. Jadi orang yang mewakafkan hartanya, jadi contoh saya mewakafkan harta saya ke Mawaridus Salam. Jadi itu saya disebut dengan wakif. Hartanya itu baru wakaf namanya adik-adik. Nah, kemudian next slide Bang Yudi. Nah, pertanyaan selanjutnya, pihak yang mengelola dana wakaf disebut dengan. Nah, ini baru yang cowok. Yang belum dapat yang mana? Yang mana? Sebelah sini boleh Mas Rizky. Oh. Nama Madan, C. Nazir. Next slide Bang Yudi. Nah, benar ya. Jadi pihak yang mengelola dana wakaf itu disebut dengan nazir. Contoh nazir seperti tadi Bank Indonesia bekerja sama dengan Dompet Duafa, kemudian Sahabat Yatim, Darul Tauhid. Jadi mereka yang mengelola dana wakaf itu disebut dengan nazir. Boleh next slide, Bang? Nah, dalam melaksanakan kebijakan ekonomi syariah, BI Bank Indonesia berperan sebagai, ada yang tahu? Sebelah Ini sini boleh Mas. Ada yang tahu? Bismillah, C. Navigator. Navigator, masih salah. Ini yang Ahwat Bang. Boleh, silakan Bang. Nama Naila, jawabannya B. Inisiator. Boleh next slide Bang Yudi. Wih, selamat Naila, keren. Boleh. Jadi dalam pengembangan ekonomi syariah, Bank Indonesia itu berperan sebagai inisiator adik-adik. Menginisiasi berbagai program pengembangan ekonomi syariah. Jadi ekonomi syariah itu mengajarkan kita hal-hal yang baik, adil, transparan, jujur. Jadi ekonomi syariah tidak mengajarkan kita untuk mencuri ya adik-adik. Itu poin pentingnya. Boleh next slide Bang? Nah, dalam prinsip ekonomi syariah, prioritas utama dalam konsumsi adalah bagaimana cara kita dalam konsumsi. Ini boleh, udah nangis nih di hari tadi. Bang. B sesuai kebutuhan. Boleh next slide Bang Yudi. Benar ya, sesuai kebutuhan. Jadi, dalam prinsip ekonomi syariah adik-adik, jadi dalam prinsip ekonomi syariah nanti Masih banyak. sebanyak apapun duit adik-adik ya, sebanyak apapun duit adik-adik kita tetap kalau berbelanja itu sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Kalau saat ini ternyata butuhnya motor misal, belinya motor jangan mobil.
Atau ternyata saat ini butuhnya laptop, belinya laptop, jangan motor. Nah gitu ya konsep sederhananya.